Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Ada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Oke, apa saja yang kita bahas di penyajian data? Yaitu penyajian data untuk data kualitatif dan penyajian data kuantitatif. Oke, kita mulai. Tentang statistika deskripsi dan eksplorasi, yaitu merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Jadi, statistika deskripsi itu intinya bagaimana menyajikan dan meringkas data. Untuk menyajikan data itu bisa kita gunakan tabel maupun grafik. Sedangkan peringkasan data bisa menggunakan ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran data. Nah, sekarang statistika deskripsi itu gunanya untuk apa? Yaitu pertama menyajikan gambaran umum perilaku data yang dimiliki. Jadi supaya kita tahu bentuk umum atau gambaran umum dari data itu seperti apa. Selanjutnya, deskripsi dilakukan di awal proses analisis data. Yang perlu diperhatikan, setiap kita punya data, nanti harus kita cari dulu statistika deskripsinya. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena ada beberapa alasan atau beberapa tujuan. Yang pertama akan memberikan informasi yang cepat tentang data. Ya, jadi sebelum kita proses lebih lanjut ke analisis statistika yang lebih kompleks, ya kita cari dulu statistika deskriptif yang sederhana supaya kita dapat informasi yang cepat dari data itu. Selanjutnya mendapatkan informasi keberadaan data dengan karakteristik yang aneh. Jadi untuk mendeteksi kalau data itu ada data yang aneh atau disebut outlier atau disebut sebagai data pencilan. Oke, maksudnya seperti apa? Coba saya berikan suatu contoh. Misalkan kita punya data berat badan mahasiswa dalam suatu kelas. Terus dari data itu kita lihat ternyata ada data yang nilainya itu misalkan 200 kg. Ya, cukup aneh ya, ada mahasiswa yang beratnya 200 kg. Nah, maka dengan statistika deskripsi itu kita dapat melihat gitu ya, dapat melihat kalau ada data yang aneh seperti itu. Kalau kita ketemu data aneh seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, misalkan kita cross check ulang. Kita timbang ulang, benar nggak? Jangan-jangan itu timbangannya rusak atau dia mencatatnya yang keliru. Oke, selanjutnya statistika deskripsi digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Jadi kita dapat gunakan untuk proses analisis selanjutnya. Jadi nanti nilai-nilai di statistika deskriptif atau misalkan statistikanya tadi dia dari data sampel kita cari deskriptifnya. Nah, untuk menyimpulkan di populasi atau di statistika inferensial kita butuh informasi dari statistika deskriptif. Oke, selanjutnya bagaimana menyajikan data. Nah, menyajikan data yang pertama menggunakan tabel. Menggunakan tabel, data apa yang bisa digunakan tabel? Bisa data kualitatif maupun data kuantitatif. Jadi bisa keduanya kita menggunakan tabel. Selanjutnya gambar atau grafik. Nah, gambar untuk atau grafik ini tidak sembarang, khusus data kualitatif hanya bisa menggunakan pie chart dan bar chart. Kalau data kuantitatif kita bisa gunakan histogram, diagram daun, diagram kotak garis, plot garis maupun scatter plot. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita tidak boleh sembarangan punya data kita sajikan dalam bentuk yang ini. Jadi kita harus lihat dulu dia data apa.
Misalkan kita punya data kualitatif tentang berat badan tadi. Data kuantitatif maksud saya, yaitu data kuantitatif tentang berat badan tadi ya. Kalau datanya berat badan ya nggak mungkin nanti kita tampilkan dalam pie chart atau bar chart. Nggak bisa. Harus ditampilkan dalam histogram, diagram daun, diagram kotak garis, plot garis, scatter plot, atau nanti pakai tabel. Nah, sebaliknya kalau kita punya data kualitatif, misalkan data pekerjaan orang tua dalam suatu kelas. Nah, ya nggak bisa data pekerjaan tadi kita tampilkan dalam histogram atau diagram daun. Nah, nggak bisa, harus kita tampilkan dalam pie chart, bar chart, atau tabel. Nah, kita mulai menyajikan data kualitatif. Penyajian data kualitatif yang pertama menggunakan tabel frekuensi. Sajian data kualitatif kategorik dalam bentuk frekuensi. Jadi nanti kita lihat per kategorinya itu frekuensinya berapa. Jika jumlah data mencukupi, tampilkan pula presentasinya. Jadi cari juga presentasinya. Contoh seperti ini. Ini misalkan kita melakukan survei tentang pilihan partai politik di Amerika Serikat. Itu datanya seperti ini. D itu untuk Partai Demokrat, R itu Partai Republik, L itu untuk lainnya. Kalau kita punya data seperti ini ya maka kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Nggak bisa kita lihat apa kesimpulan dari sini. Nah, tapi kalau sudah kita ubah dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, di Partai Demokrat itu ada 13, jadi D ini kalau kita hitung ada 13, Republik 18, dan lainnya ada 9. Nah, ini bisa kita simpulkan sesuatu. Nah, kita punya gambaran umum. Oh, ternyata nanti yang menang itu atau yang paling banyak itu Partai Republik sebesar 18. Nah, nanti bisa juga kita cari frekuensi relatifnya, yaitu kita bagi frekuensinya tadi dengan total data. Jadi 13 per 40, 0,325 untuk Demokrat, dan 18 per 40 atau 0,450 untuk Republik, 9 per 40 atau 0,225 untuk yang lainnya. Itu ya, jadi penyajian data kualitatif yang pertama yaitu dengan tabel frekuensi. Selanjutnya tabulasi silang atau cross tabulation. Nah, maksudnya seperti apa? Yaitu digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategorik atau lebih. Jadi kita punya dua kategori atau lebih. Bisa dalam bentuk persen baris, persen kolom, persen total sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini, kita punya rekapitulasi menurut agama dan menurut jenis kelamin. Ini ada agamanya apa, frekuensi dan persentasenya. Di jenis kelamin, frekuensi dan persentasenya. Tabulasi silang itu kita punya dua kategori yang kita gabung jadi satu. Di sini kategori agama, yang sini kategori jenis kelamin. Ya, jadi kita gabungkan dua tabel ini jadi tabel ini disebut tabel silang, tabulasi silang. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu dengan pie chart. Nah, pie chart digunakan untuk menampilkan data kategori khususnya data nominal. Jadi perlu diperhatikan nih, pie chart itu baik untuk data nominal. Menunjukkan distribusi data dalam grup totalnya 100% dan disajikan dalam bentuk persen. Tapi terkadang perlu penyajian pula dalam jumlah data. Ini contoh pie chart. Jadi dia menampilkan presentasenya tadi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ini berapa persen, atau ini tadi yang laki-laki dan perempuan. Kita masuk ke 4 yaitu bar chart. Berguna untuk menampilkan data kategorinya. Jadi untuk data kategori. Dapat pula digunakan untuk menyajikan data dari tabel kontingensi atau tabel ringkasan data. Contohnya jenis kelamin. Nah, ini ada laki-laki, ada perempuan. Jenis kelaminnya berapa? Ini frekuensinya ya, jumlah tingginya berapa ini? Ini juga iya.
tingginya. Nah, perlu diperhatikan ya, kalau bar chart itu dia dipisah nih. Antar barnya ini dipisah, bukan dia bergabung jadi satu. Nah, ini juga bisa laki-laki perempuan, ini rata-rata tinggi, rata-rata berat badannya. Nah, ini bar chart. Atau bisa kita juga tampilkan mendatar seperti ini. Nah, ini warna ini menunjukkan agamanya apa. Ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Itu tentang bar chart. Selanjutnya kita masuk ke penyajian data kuantitatif atau data yang berupa angka. Yang pertama adalah data yang kita tampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Contohnya ini, nilai statistiknya dari 30 sampai 40, frekuensinya 2, 41 sampai 50, frekuensi 3, 51 sampai 60, frekuensi 5, dan seterusnya. Nah, nilai yang kiri ini kita sebut sebagai ujung bawah. Ya, nilai kiri ini kita sebut sebagai ujung bawah. Kalau yang kanannya, nih, yang kanan kita sebut sebagai ujung atas. Dan selisih antara 31 ke 41, 41 ke 51, 51 ke 61, dan seterusnya, ini kita sebut sebagai panjang kelas. Panjang kelasnya. Selisih 31 ke 41. Jadi kalau di sini panjang kelasnya 10. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, tentukan rentang atau jangkauan yang kita simbolkan sebagai R kapital. R sama dengan data terbesar kurangi data terkecil. Cari dulu jangkauannya berapa. Nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas kalau di sini tadi ya banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas kalau dalam contoh ini. Selanjutnya, rumusnya untuk mencari banyak kelas itu B sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan N adalah banyak data. Biasanya nanti kita peroleh nilai B itu dari 5 sampai 20. Jadi, banyak kelas itu biasanya dari 5 sampai 20. Selanjutnya kita cari panjang kelas atau P. Nah, panjang kelas tadi ya, kalau sebelumnya tadi kita punya panjang kelasnya 10. Panjang kelas itu diperoleh dari R per B. Yang menjadi catatan, panjang kelas tergantung pada satuan data yang digunakan. Jika data berbentuk satuan, maka harga P juga satuan. Jika data berbentuk 1 desimal, maka P juga 1 desimal. Jadi, khusus yang tadi kita datanya data satuan, maka panjang kelas juga satuan. Oke, kita berikan contoh. Misalkan kita peroleh P-nya itu 9,14. Nah, maka kalau data satuan kita ambil P-nya sama dengan 10. Data satuan itu seperti apa? Data satuan ya misalkan datanya dalam data berat badan ya, dia nilainya 41, 42, 52, 50, 61. Nah, itu data satuan. Yang perlu jadi catatan juga, kalau di sini kita membulatkannya selalu ke atas. Walaupun 9,14 itu lazimnya dibulatkan ke bawah jadi 9. Tapi kalau kita punya P di sini harus dibulatkan ke atas. Alasannya kenapa harus dibulatkan ke atas? Karena nanti kalau dibulatkan ke bawah bisa jadi ada data yang tidak masuk ke dalam interval. Jadi harus dibulatkan ke atas. Untuk data 1 desimal, misalkan data berat badannya tadi lebih presisi lah, misalkan 40,2, 40,51, 50,2. Nah, itu kita bulatkannya menjadi 1 desimal juga, jadi 9,2. Ini kita bulatkan ke atas. Kalau data 2 desimal, misalkan ya 25,51, 25,62. Nah, itu kita bulatkan ke 2 desimal juga, jadi 9,14. Yang keempat, pilih ujung bawah interval pertama. Jadi ujung bawah interval pertama, kalau kita tadi ini ujung bawah interval pertama itu 31.
Jadi ujung bawah interval pertama. Nah, kalau di sini 31 ujung bawah interval pertama. Nah, cara memilih gimana? Ujung bawah interval pertama. Ujung bawah interval pertama itu nilainya dapat diambil dari nilai data terkecil atau nilai kecil dari data terkecil. Jadi misalkan kita punya data nilai terkecilnya 12 gitu ya, nilai terkecilnya 12. Nah, boleh 12 itu kita pilih sebagai ujung bawah interval pertama. Tapi boleh juga kita ambil yang lebih bawah dari situ. Misalkan kita ambil 10 gitu ya. Data terkecilnya 12 kita ambil 10 nggak masalah. Yang kelima, ujung atas interval. Jadi ujung atas interval itu kalau contohnya di sini yang atas ya ini 40. Nah, kira-kira 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ini dapatnya dari mana? Nah, itu diperoleh dari ujung atas interval sama dengan ujung bawah interval dikurangi 1. Itu kalau berbentuk satuan. Jadi, ujung atas interval, ujung bawah interval setelahnya kita kurangi sama 1. Kalau dia itu datanya 1 desimal, kita kurangi 0,1. Kalau 2 desimal, ya kita kurangi 0,01. Itu ada 5 langkah yang harus diperhatikan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kita masuk ke contoh. Misalkan di sini saya punya data 60 mahasiswa, nilainya berikut. Ini, nilainya seperti ini. Kita mau mencari tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama mencari R panjang kelasnya, yang nilai terbesar kurangi yang terkecil. Jadi kita harus scan nih, ini yang terbesar berapa? Yang terbesar ternyata 98, dan yang paling kecil adalah 10. Selanjutnya kita pilih B. B tadi rumusnya 1 plus 3,3 log N. Atau 1 plus 3,3 kali log 60. Nah, kamu bisa cari nanti di kalkulator ya. Log 60 itu berapa? Kamu kali 3,3 terus ditambah dengan 1. Hasilnya 6,78. Jadi ya, diingat kita membulatkan ke atas. Jadi sama dengan 7. Selanjutnya P. Tadi R per B berarti 88 kita bagi 7 hasilnya 12,57 atau sama dengan kita bulatkan jadi 13. Ujung interval pertama adalah nilai terkecil. Jadi ujung interval misalnya kita pilih yang terkecil. Terkecil tadi 10. Karena data berbentuk satuan maka ujung atas interval pertama sama dengan ujung bawah interval kedua dikurangi 1. Kita lihat ilustrasinya di selanjutnya. Ini pertama ujung bawah ya, ujung bawah tadi berarti nilai yang pertama ujung bawah kelas pertama tadi udah kita tetapkan 10, berarti ini 10. Terus setelahnya tinggal kita tambah dengan P 13. Maka 10 tambah 13 23 tambah 13 36 tambah 13 49 dan seterusnya sampai kita peroleh 7 ya. Jadi karena ada 7 kelas tadi sampai kita peroleh 7 kelas. Selanjutnya ujung atasnya tadi dikurangi 1 ya. Jadi kita tadi udah dapat ujung bawah. Nah, ujung atasnya itu dari ujung bawah setelah ini kita kurangi 1. Ini dikurang 2 3 kurang 1 2 2. Maka nanti 36 kurangi 1 35. Di sini 48. Ininya 1. Ini 7. 4 ini 87. Nah, diperoleh seperti ini. Ini datanya seperti ini, bobotnya sekian. Nah, frekuensinya bisa kita cari ya. Kita lihat dari 10 sampai 12 itu ada berapa? Nah, misalkan ada 3, 23 sampai 35 nilainya ada berapa? Ada 4 dan seterusnya. Selanjutnya ada istilah batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah itu apa? Nah, batas bawah itu ujung bawah tadi kita kurangi 0,5. Jadi ini 10, 23 dan seterusnya kita kurangi sama 0,5. Kalau ujung atas itu batas atas itu ujung atas kita tambah sama 0,5. Nah,
Yang jadi catatan bahwa kalau datanya nanti data satuan dikurangi atau ditambah 0,5, tapi kalau yang data satu desimal dikurangi atau ditambah 0,05, kalau yang 2 desimal itu dikurangi 0,005. Itu tergantung jenis datanya seperti apa. Oke, ini tentang batas bawah dan batas atas. Sekarang kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi. Bisa distribusi dari frekuensinya atau frekuensi relatifnya. Nah, digunakan untuk melihat distribusi dari data. Melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Melihat data atau data outlier, mendeteksi ada bimodus atau tidak. Oke, ini kita lihat perbedaannya dulu ya. Perbedaan antara bar chart dengan histogram. Nah, kalau dia itu bar chart, maka seperti ini, dia terpisah antar barnya. Tapi kalau histogram, dia harus ini bergabung jadi satu. Jadi satu, menempel jadi satu. Itu perbedaan antara bar chart dan histogram. Nah, histogram tadi kegunaannya untuk apa? Nah, seperti ini. Kalau kita punya histogram seperti ini, kita punya data seperti ini, maka bisa kita lihat ukuran pemusatannya relatif sama. Dia memusat di 0 sini ya, pemusat di sini. Sama ini juga memusat di sini, tapi penyebarannya berbeda. Ini dia lebih mengumpul jadi satu, ini lebih menyebar. Kalau yang ini, ukuran pemusatannya relatif berbeda, tapi ukuran penyebarannya relatif sama. Pemusatnya beda, ini pusatnya di sini, nah ini pusatnya di sebelah sini, nah pusatnya berbeda. Tapi penyebarannya relatif sama-sama menyebar datanya. Nah ini tadi kegunaannya untuk melihat outlier atau pencilan. Nah ini ya ini kelihatan. Ini orang dia semuanya mengumpul di sini, ada data di sini. Nah ini disebut outlier. Kalau bisa juga untuk melihat bimodus atau dia memiliki dua buah modus. Jadi modusnya ada dua. Nah, bisa kita lihat histogram itu kegunaannya untuk melihat bimodusnya. Histogram digunakan untuk mengukur sebaran. Jadi bisa dia cenderung ke kanan atau simetris di tengah atau cenderung ke kiri. Jadi dari histogram bisa kita lihat kecenderungan datanya. Di kiri, di kanan, atau simetris di tengahnya. Nah, kita masuk ke penyajian data selanjutnya dari menggunakan diagram batang daun. Sebuah diagram yang menampilkan distribusi dari data kuantitatif yang sudah terurut dari terkecil dan terbesar. Kita suruh akan menyajikan data distribusi dari data kuantitatif, gitu ya, jadi data yang sudah terurut. Sesuai dengan namanya, diagram dahan daun terbagi dari bagian dahan dan bagian daun. Bagian daun selalu terdiri dari satu digit. Bagian dahan terdiri dari di sebelah kiri dan bersesuai dengan bagian daun jika ada di sebelah kanannya. Kita lihat contohnya biar lebih paham. Secara visual, diagram daun hampir sama dengan bar chart, di mana kategori-kategorinya didefinisikan dengan struktur desimal dari bilangan yang ada. Nah, manfaatnya nanti bisa kita lihat untuk melihat distribusi dari data. Oke. Melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, melihat adanya outlier, dan mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Ini hampir sama dengan histogram. Oke, sekarang kita lihat bagaimana membuat diagram dahan daun. Nah, ini contohnya dulu sebelum kita ke caranya gimana. Nah, ini ya, dahan daun. Ini disebut bagian dahan yang sebelah sini, bagian dahan. Terus ini disebut bagian daunnya. Nah, yang ini disebut frekuensi kumulatif dari jumlah daun
pada masing-masing dahan dihitung dari atas dan bawah sampai ketemu di posisi median. Sedikit saya jelaskan nih. Jadi misalkan tadi kita punya data 25 gitu ya. Nah, dahan di sini artinya dia puluhannya. Terus daun itu satuan. Jadi 25 kita terus jadi 25. Terus misalkan 65 ya kita terus jadi 65. 82 ini jadi ada 8, ada 2. 37 berarti ini ada 3, ini ada 7. 54 ini ada 5, ada 4, 41, ini 4, ini 1 dan seterusnya. Ya, jadi mengubah dari contoh ini kita ubah ke bagian dahan daunnya. Nah, ini tadi apa? Ini tadi merupakan frekuensi kumulatif, tapi dia cuma sampai di median. Ini datanya ada 20, berarti mediannya data antara 10 dan 11, antara 10 dan 11. Nah, ini di sini frekuensi kumulatifnya dia ada 1 ya. Ini datanya cuma ada 1, 25, maka di sini kita tulis 1. Di sini ada datanya ada 4 frekuensi kumulatifnya. Karena di sini ada 3, sebelum ada 1, maka total data ada 4. Di sini ada 7. Karena ini tadi sudah ada 4, ketambahan 3 lagi jadi 7. Nah, di sini itu berarti 7 ditambah 4, maka dia sudah jadi 11. Nah, maka dia melebihi. Maka dia berhenti, karena tadi kita punya mediannya 10. Nah, di sini berhenti. Jadi dia, kalau kita udah melebihi dari mediannya, kita berhenti. Kita mulai sekarang dari bawah. Ini ada 1, terus ini ada 3, setelahnya ada 3, ini ada 5, totalnya ini ada 5, terus ini ada 9. Nah, di sini tadi median. Ya, visualisasi diagram dahan daun. Oke, sekarang cara membuatnya seperti apa? Yang pertama, pisahkan bagian dahan dan daun. Untuk contoh di atas, misalkan dahan berupa puluhan dan daun berupa satuan. Ini. Terus nanti diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, kita bikin dulu dahannya. Dahannya berarti di sini kita lihat puluhannya itu kan paling kecil 20 ya. Paling besar di sini 90. Nah, maka kita tulis 2 sampai 9. Oke, terus plot daun sesuai dengan dahan yang tersedia. Sebagai langkah awal untuk memudahkan pekerjaan identifikasi secara berurutan dari data yang ada. Nih, jadi kita udah punya 2 sampai 9 ya puluhannya atau dahannya. Sekarang daunnya tinggal kita tulis 25. Kita tulis ini 25 gitu. Terus 65 kita tulis ini udah ada 6, sini tulis 5-nya. 82 ini 8, ini 2-nya. Jadi ini nggak harus urut. 37 ini 3, ini 7. 54 ini 5, ini 4. 41 ini 4, ini 1. 48 ini 4, terus setelahnya jadi 8, terus 76 ini 7, terus 6, 54, 5, terus ini 4, terus 39, 3, terus 9. Jadi nggak usah urut, langsung aja melihat dari sini kita data di sini apa. Nah, baru setelah itu kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar si daunnya tadi. Ini 795 kan nggak urut. Nah, kita urutkan. Maka kita urutkan jadi ini 5, 7, 9. Ini jadi 1, 3, 8. Ini jadi 0, 4, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi ini tadi langsung aja dari data kita ubah ke sini, lalu setelahnya itu kita urutkan. Selanjutnya, dahan terbagi dalam dua dahan. Jadi maksudnya, kalau tadi intinya dari 0 sampai 9 gitu ya. Nah, kalau ini kita pecah dahannya tadi, dahan 1 untuk digit 0 sampai 4, dahan 2 untuk 5 sampai 9. Ini contohnya, data ada 24, misalkan 9. Nah, maka di sini 0, 9. 16 gitu ya, jadi 16. Nah, 16 ini masuk ke dahan kedua ya. Jadi 6 masuk ke dahan kedua. Nah, ini masuk ke dahan 216. 38 juga masuk ke dahan kedua. 38. 15 dia masuk ke dahan kedua. 15. Terus 24. Nah, ini berarti dahan 1. Nah, ini 24. 12 dahan 1 ya. 12. 20 dahan 1, 20 dan seterusnya. Jadi kita pecah 0 sampai 4 untuk dahan 1, terus 5 sampai 9 untuk dahan 2.
Nah, bisa juga kita gunakan quintuple stem. Nah, quintuple stem itu kita bagi jadi 4. Kalau tadi cuma 2, sekarang 4. Jadi ada 01, terus 23, 45, 67, dan 89. Ini kalau kita buat, nah ini, jadi dibagi jadi 4 gitu ya. Kita bagi jadi 4. Kalau 3 berarti ini 03, terus tadi 04, 07, 08. Jadi ini dibagi jadi 4. Nah, ini juga seperti itu ya, puluhannya 1. Nah, sekarang terus kita pakainya yang mana gitu. Jadi ada beberapa tadi dahan-daun. Nah, aturannya itu kita gunakan banyak dahan itu harus antara 4 sampai 12. Nah, sesuaikan dengan informasi yang diperoleh berkaitan dengan bentuk sebaran, ukuran pemusatan, dan penyebaran data. Jadi, diusahakan nanti dahan yang kita gunakan itu 4 sampai 12. Nah, sekarang kita ke scatter plot. Nah, scatter plot itu digunakan atau sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Misalkan ini kita punya data umur dan berat badan. Apakah umur dan berat badan itu ada hubungannya, ada polanya? Apakah kalau usianya manusia itu usianya bertambah, berat badannya juga bertambah? Nah, kalau manusia dewasa jelas tidak berlaku, tapi kalau masih balita dia berlaku. Jadi semakin bertambah usia balita maka dia akan semakin berat. Oke, contoh ini umurnya, ini berat badannya. Kita mau mencari hubungannya seperti apa. Nah, kita bikin scatter plot. Jadi dia berubah titik-titik. Misalkan tadi kalau datanya 20, ini 15. Ini 20, tingginya 15. Terus 16 bulan itu berat badannya 13, 16 bulan sini 13 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lihat atau kita perhatikan bahwa di sini scatter plot itu cocok untuk data yang dia tidak pasangannya tidak satu-satu. Nah, kayak seperti ini. Umurnya 20 bulan kan bisa jadi dia beratnya 15. Di lain pihak 20 bulan dia beratnya 11. Jadi dia nggak satu-satu. Nah, 20 ini bisa 10, bisa 15. Misalkan apa lagi? 10. 10 beratnya bisa 6 kilo. 10 besar bisa juga 10 kilogram. Nah, itu. Jadi kalau datanya tidak satu-satu, bisa kita gunakan scatter plot. Jadi ini nggak bisa kalau pakai diagram garis. Kalau diagram garis untuk yang datanya satu-satu. Oke, itu tentang penyajian data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.